Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bapak Ibu, alhamdulillah syukurlah pada hari ini, hari Ahad ke-4, kita masih bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah dan melanjutkan dengan taklim subuh pada subuh. Mudah-mudahan ini bagian dari amal ibadah kita sebagai persiapan menuju tempat atau alam akhirat yang nanti pasti kita semuanya akan berangkat ke alam akhirat. Dan ini sudah memasuki bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban ini kalau kata orang kita disebut dengan bulan Apit. Benar nggak bulan Apit? Sini ada orang Jakarta ada. Orang Betawi itu bilang bulan Apit. Kenapa? Karena bulan Sya'ban bulan kecepit antara Rajab dan Ramadan. Ada juga di Jawa bilang bulan Roah atau bulan Roah. Karena bulan Arwah. Nanti saya jelaskan di sini. Bulan Arwah, makanya bulan Roah. Orang-orang kita kan nggak bisa ngomong Arwah, Roah, gitu. Maka dulu di kampung saya ada namanya ziarah kubur malam. Malam itu bulan Roah, ya. Nah, bulan Sya'ban ini nanti kita coba bahas kaji, ya. Ada hal-hal yang berdasarkan panduan baginda Rasulullah, sama-sama ada yang berdasarkan cuma tradisi. Nanti kita coba lihat. Salawat dan salam sejahtera senantiasa kita aturkan kepada baginda Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam, istiqamah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu. Mari kita buka dan membaca basmalah bismillahirrahmanirrahim. Kita sering mendengar kata Sya'ban. Sya'ban itu berasal dari kata Sya'ab atau Syi'ab. Kalau yang pernah haji atau umroh ada namanya Syib Amir. Dengar Syib Amir di kita. Kalau kita siapa yang ngalamin masa tempel? Karena pada tahun 90-an, 80-an masih ada masa tempel. Itu dari Syekh Amir. Bagian ini. Sebut Syekh Amir karena dulu Mekah itu lembah, di atas gunung. Ada Jabal Qubais ya, ada Jabal Ka'bah. Nah, kalau udah sekarang udah berubah semua, hotel semuanya. Ada Syekh Amir kenapa? Karena itu posisinya dia di tengah-tengah jalan itu. Ya. Makanya kata Imam Al-Ghazali, "Summiya Sya'ban li'annahu yatasha'a minhu khairul katsir mustaqun min asy-sya'b bi kasy wa huwa tariqul jabal wa huwa tariqul khair." Disebut Sya'ban karena Sya'ban diambil kata Syi'ab. Syi'ab itu apa? Jalan di tengah-tengah gunung. Orang nggak bisa lewat kecuali lewat situ, kan gitu. Berarti jalan ini jalan apa? Jalan kebaikan. Gara-gara ada jalan itu, kalau nggak ada dia nggak bisa keluar. Ya, makanya disebut dengan Sya'ban, terambil kata Syi'ab. Ya, Syi'ab itu jalan antara dua gunung, ya, dan di tempat lalu lalang banyak orang, sehingga orang tidak terisolasi di. Makanya disebut dengan Sya'ban karena apa? Banyak kebaikan di bulan itu. Salah satunya misalkan kita lihat, ya, kenapa Nabi sering mengucapkan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Nah, ya meskipun ada yang mempersoalkan hadis ini enggak, tapi ini menjadi satu hal yang diamalkan. Ya, ini saya ingin coba sampaikan.
Selama ini kan orang berpikirnya saklek, harus ini sahih, yang diamalkan harus sahih. Padahal ada hadis sahih yang tidak boleh diamalkan. Paham? Saya ambil contoh supaya orang ini pikiran itu luas, ngerti ilmu hadis. Nah, gitu. Selalu mengatakan hadis sahih harus diamalkan, tidak semua hadis tidak sahih diamalkan. Itu ulama sudah bilang. Contohnya apa? Ada hadis, ya, misalkan yang dikatakan oleh Abu Hurairah bin Yaman. Contohnya apa? Ada hadis sahih di Sahih Bukhari, la i'tikafa illa fil masajid salasa. Tidak boleh i'tikaf kecuali di masjid tiga. Apa? Masjid Haram, Masjid Nabawi, Masjid Aqsa. Itu loh, hadis bunyi hadisnya. Ini saya ambil contoh. Tidak semua hadis sahih itu diamalkan. Harus ada ilmunya. La i'tikafa illa fil masajid salasa. Tidak boleh i'tikaf di tiga masjid. Permasalahannya hadis sahih ini ternyata bertentangan dengan ayat Al-Quran, kata Imam Bukhari. Apa? Di Al-Quran ada disampaikan terkait dengan Ramadan apa? Wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Tidak boleh kalian menggauli istri-istri kalian dalam kondisi kalian niat i'tikaf di masjid. Waktu kapan dong? 10 malam terakhir. Maksudnya apa? Kondisinya sudah niat i'tikaf, ya, jangan menggauli istri. Jangan, kalau udah niat i'tikaf di masjid nih, pulang, tidur dulu, campur sama istri. Nah, ini pemahamannya Imam Bukhari. Kalau Nabi bilang itu nggak boleh i'tikaf kecuali di tiga masjid itu, berarti i'tikaf kita di masjid sini nih nggak sah, ya nggak? Di masjid mana lagi? Masjid Al-Jabar nggak sah. Masjid Al-Bakri yang bagus nggak sah, gitu. Bertentangan dong dengan ayat tadi yang mengatakan kalian tidak boleh menggauli istri dalam kondisi kalian beriktikaf di masjid-masjid tanpa pengkhususan. Makanya kata Imam Tahawi, hadis ini bermasalah. Sahih tapi bermasalah. Apa maknanya? Makanya dikatakan ghairu maqbul, hadis ini tidak diamalkan. Kecuali dipahami dengan apa? Benar, apa pemahamannya? Nah, i'tikaf ini bukan menafikan i'tikaf di masjid lain, tapi apa? Menandakan keutamaan i'tikaf di masjid tiga ini melebihi daripada i'tikaf di masjid-masjid lain. Paham ya? Itu satu. Yang kedua, kata Imam Malik, meskipun hadisnya itu lemah, bukan palsu ya, kalau lemah karena lemah ini tidak selalu palsu. Ya, bedakan palsu dengan lemah. Hadis lemah kata Imam Malik, kalau diamalkan dia menjadi kuat. Diamalkan nih, saya diamalkan. Maka kenapa? Karena bicara ibadah, ya, bicara ibadah itu tidak hanya sekedar kaulnya Nabi, tapi amalannya juga. Makanya ada namanya al-urf. Nah, dengar ini sedikit agak susah ngomongnya, agak sedikit dalam. Urf itu dalam apa namanya pendapat Imam Malik lebih kuat dibandingkan ya hadis qauli. Ya, hadis qauli yang sifatnya masih belum jelas, katakanlah diperdebatkan kesahihannya. Tapi kalau sudah diamalkan, makanya amal ahli Madinah oleh Imam Malik dijadikan dalil. Nah, contohnya ini saya sampaikan, gitu ya. Jadi jangan bilang, oh ini harus semua buang. Emang kata Imam Ahmad apa? Ya, al-hadis dhaif kata Imam Ahmad. Ahabbu ilayya min ra'yil rijal. Hadis dhaif sekalipun kata Imam Ahmad, ya, dan dhaif lemah dalam konteks palsu, ya. Lebih aku cintai sekedar pendapat orang, siapapun orang. Kenapa? Karena kata Imam Al-Laqnawi, ini ulama India, ya, ulama hadis India, kata beliau, ya,
hadis dhaif itu gara-gara ada satu orang perawi yang dipermasalahkan status ini jadi dhaif, itu bisa jadi hadisnya sahih menurut versinya yang lain. Nah itu dia. Hati-hati dengan hadis itu. Gak semua ini dhaif, buang. Sampai itu siapa yang nonton? Emang paham sampai dhaif itu seperti apa? Banyak bahasanya itu. Maka dalam konteks ini tentang Sya'ban kita potret dua hal, hadisnya dan amalnya. Nah gitu kan, ya bisa dipahami. Nah pertama yang kita lihat misalkan, kenapa selalu diucapkan bahkan di woro-woro di speaker Allah bahkan dilakuin Allah barik lana fi Sya'ban Rajab wa Sya'ban wa balaghna Ramadan. Meskipun mungkin sebagian menilai ini kurang kuat, tetapi dikuatkan banyak sekali. Apa? Misalkan Nabi pernah nyampaikan ini riwayatnya Abu Umamah Al-Bahili, seorang sahabat Nabi. Kana Rasulullah SAW yaqulu idza dakhala Sya'ban fatahhiru anfusakum wa ahsinu niyatakum fi. Apabila telah datang bulan Sya'ban hendaknya kalian bersihkan diri. Nah, bersihkan diri, persiapkan. Jadi ada yang nanya saya, Ustaz, beberapa daerah ada tradisi mandi limo tahu. Saya di Bangka di mana. Jadi setiap Sya'ban mandi bareng-bareng boleh kan? Sekarang begini niatnya dia apa sih mandi? Kan mandi kan enggak apa. Boleh nggak mandi orang? Nah kalau dia mandi tujuannya untuk menyegarkan badan, untuk lebih semangat ibadah, apalagi bulan Sya'ban ini bulan persiapan, boleh. Karena Nabi bilang itu fatahhiru anfusakum, bersihkan diri kalian, bersihkan untuk persiapkan. Makanya di zaman Nabi dulu, Nabi itu kalau bulan Sya'ban tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya duniawi, fokus ibadah. Apa yang dilakukan Nabi? Puasa, nanti kita puasa, apalagi baca Quran dan sholat. Ini Sya'ban, salah satu sunnah maksudnya. Ya, bulan Sya'ban nih. Jadi Nabi itu banyak puasa, baca Quran dan ibaratnya mesin ini dipanasinnya bulan Sya'ban. Kenapa? Kita akan menghadapi panen. Ya, panen apa? Panen pahala di bulan Ramadan. Ya. Jadi kata Nabi apa? Persiapkan, bersihkan diri kalian. Bersihkan di sini bukan sekedar mandi, tapi persiapkan mental. Dari sekarang bersihkan diri kalian. Sudah mulai panasin mesin, kira-kira begitu. Dengan cara apa? Berbanyak ibadah-ibadah di bulan Sya'ban. Wa ahsinu niyatakum fi, dan perbaiki niat. Nah itu dia. Ya Allah, ini bulan Sya'ban, barangkali Ramadan. Ya. Baik itu secara umum namanya mukadimah. Ya. Jadi nggak salah kalau bilang Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Silakan. Karena Rajab itu bulan haram, Ramadan juga bulan haram, Sya'ban juga bulan haram. Makanya satu-satunya bulan haram yang beruntun ini kan Rajab, Sya'ban, Ramadan. Meskipun bilang Ramadan bukan bulan haram ya. Yang bulan haramnya Rajab dengan Sya'ban. Dalam riwayat apa namanya Aisyah ya, kita lihat. Ini sahih hadis ini. Qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta naqula la yuftir wa yuftir hatta naqula la yasum wa kana akhir siyami fi Sya'ban. Kata Aisyah ini, Nabi ini banyak puasa di bulan Sya'ban sampai kita bilang beliau seakan-akan enggak pernah buka. Artinya apa? Full 30 hari atau 29 hari. Ya. Tetapi dibantah di sini juga wa yuftir hatta naqula ya langsung, kadang juga Nabi ya tidak melakukan puasa. Artinya apa?
banyak puasa sunnah di bulan Syaban meskipun tidak full. Nah itu dia. Ya. Dan gimana dan maksudnya itu? Maksudnya begini. Di hadis riwayat Aisyah ini ada dua pemahaman. Yang pertama puasanya full 1 Sya'ban. Yang kedua mengatakan paling banyak puasa sunnahnya di Sya'ban, enggak harus full. Gimana tadi yang paling bagus? Kalau saya menyarankan ambil yang double. Dalilnya apa? Puasa awal bulan, tengah bulan, Senin Kamis, udah enak banget. Ya. Sekarang kan lagi ramai di intermittent fasting, enggak? Salah satu cara terapi sehat badan dengan cara intermittent fasting. Pernah dengar nggak bapak-bapak ngomong? Nggak pernah dengar? Oh berarti nggak pernah. Ya. Intermittent fasting itu mengaktifkan sistem imun tubuh dengan cara puasa, nggak makan. Itu minimal 18 jam nggak makan. 18 jam nggak makan, ya. Ya ini mohon maaf saya bukan kata orang, saya amalkan. Ini udah beberapa bulan saya amalkan, sedang kemis aja tuh. Sahur jam malam sebelum sahur itu kita nggak makan ya. Jam 6 sore udah nggak makan. Sebelum subuh kita sahur dengan minum air putih 12. Udah kan nggak sahur dengan makanan enggak. Air putih aja. Nanti baru ketemu roh maghrib baru makan dan minum. Berapa jam itu? 24. Kan dari jam 6 sore itu kita udah gak makan terakhir. Ketemu lagi jam 6 sore lagi kan berarti 24. Wah itu luar biasa dahsyat. Karena ketika orang gak makan ya 18 jam itu sistem imunnya berjalan. Jadi sel-sel rusak itu dimakanin. Namanya autophagy. Jadi yang punya masalah di pankreas, punya masalah di liver, punya masalah itu coba diterapkan itu bisa. Bukan orang kaleng-kaleng yang ngomong ya, para medis apa masalahnya keluarga kita kan gitu boro-boro kan ini puasa nggak sahur makan putih sahur aja juga mesti berat ya kan gitu sahur aja berbabak-babak iya kan ada sahur pembuka ada sahur utama ada sahur penutup jangan heran kalau sampai habis puasa Ramadan kayaknya darahnya tinggi apa lagi? Ya semuanya naik. Bila darah naik, misalnya puasanya disalahin bukan puasa yang salah kita yang salah. Lah kalau begitu kan cuma pindahin waktu doang. Waktu makan biasanya pagi, siang, sore dipindah sebelum subuh sama waktu azan maghrib kan gitu. Ya itu masalah puasa kayak gitu ya. Coba deh, mulai dulu dari ya sederhana dulu. Ini baru saya paham nih. Oh iya, saya baru tahu diamalkan lebih enak, lebih enteng. Karena secara medis manusia bisa bertahan tidak makan selama 3 hari. Cuma minum aja, minum nggak bisa kalau minum. Kalau minum itu bahaya ya. Kalau nggak minum dehidrasi. Ini orang tuh nggak makan. Silakan di YouTube cari. Banyak orang mengobati diri dengan cara puasa intermittent fasting. Karena yang menemukan itu orang Jepang dapat Nobel. Orang yang tidak makan selama minimal 18 jam berarti dia sudah merestat imun badannya. Berat memang pertama-tama. Kan saya punya asam lambung, insya Allah sembuh. Kan saya punya kolesterol, justru kolesterol begitu hilang. Iya. Pertanyaan tadi bisa mau enggak, kuat enggak? Karena yang udah kebayang itu di kepala pecel lele, apa lagi? Ya, rendang, udah tahan kita kalau di situ. Cincang, udah. Ya itu puasa. Jadi Nabi itu di bulan Syaban banyak puasa. Hanya kata ulama ada puasa yang makruh. Apa kapan? Yaitu Yaum Syak. Ya. Puasa di hari yang ke-30 Syaban. Khawatir sudah mulai Ramadan. Nah ini nih besok ini kita nggak tahu nih kalau Muhammadiyah udah bilang 18 ya. 18 Februari itu sudah mulai 1 Ramadan puasa. Nah pemerintah belum, masih ngincang dulu bulannya.
Iya, bisa juga 18, bisa juga 19. Monggo silakan nanti tunggu aja. Ya. Nah, kenapa Nabi ini puasa melakukan ibadah-ibadah di bulan Sya'ban ini? Coba kita lihat, ada hadis sahih riwayat Imam Nasai dari Usamah juga. Usamah bin Zaid. Qultu ya Rasulullah lima araka tasum syahri syuhur ma tasum min Sya'ban. Kata Usamah, ya Rasulullah, kenapa engkau aku lihat lebih sering berpuasa sunnah di bulan Sya'ban dibandingkan bulan-bulan lain selain Ramadan? Ya, kalau saya pribadi puasa sebulan penuh itu cuma ada di Ramadan. Nah, di bulan Sya'ban ini pendapat ulama yang sahih tidak harus full Sya'ban, ambil aja beberapa hari, ya, bisa tadi awal bulan, tengah bulan, Senin, Kamis. Kalau saya begitu pendapat saya. Kata Nabi, aku melakukan puasa sunnah di bulan Sya'ban. Ya, kenapa? Dzaka syahrun yaqulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Itu bulan banyak orang yang lalai. Sya'ban ini udah Sya'ban doang gitu. Baina Rajab wa Ramadan, yang terletak di antara Rajab dan Ramadan, wa huwa syahrun turfa'u fil a'mali rabbil alamin. Dan bulan inilah, bulan Sya'ban ini, amal-amal kita sepanjang tahun dilaporkan kepada Allah. Si fulan ini, ya Allah, jadi apa? Tutup bukunya ini di Sya'ban. Kalau berdasarkan rekapan, ya, Raqib dan Atid, nanti nih, ya, laporan akhir tahun amal itu di bulan apa? Sya'ban. Wa uhibbu ayyurfa'amil wa nasaib, dan aku suka kalau ketika dilaporkan amalku di akhir tahun, catatan Raqib dan Atid dalam kondisi aku berpuasa. Jadi bukan Dzulhijjah, Pak, Bu. Kalau laporan catatan amal bukan Dzulhijjah, itu bulan haji. Bukan Dzulhijjah kan bulan 12 Dzulhijjah kan. Kalau kita kan di bulan Masehi, laporan itu di bulan apa? Laporan akhir tahun. Hah? Desember. Itu loh. Nah, dalam versi amal, laporannya bukan di bulan Dzulhijjah, tapi di bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban. Makanya kata Nabi, aku suka berpuasa di bulan Sya'ban supaya ketika dilaporkan kondisi aku sedang beribadah kepada Allah kuat. Karena ibadah paling panjang itu apa? Puasa. Paling panjang dalam konteks ini, ya, apa namanya? Bukan ibadah maliyah fisik. Kalau yang maliyah haji ya. Tapi kan haji berbabak-babak. Ini selesai, istirahat, nyambung kan gitu. Tapi kalau puasa mah nggak ada istirahatnya. Full puasa itu nggak boleh ada yang kurang, ya. Puasa dimulai dari terbit fajar sampai terbenam maka nggak boleh. Misalkan Ustaz, ini 5 menit lagi mau buka beduk maghrib, boleh nggak kita buka? Batal puasanya, kan gitu. Ustaz, saya itu sahurnya jam 6 pagi telat, nggak bisa buka. Itu puasa, Pak. Puasa itu paling berat dan paling tersembuh. Gak ada yang tahu boleh kita sama Allah. Kan ketahuan sih kalau orang puasa itu lemes, enggak juga. Banyak orang yang nggak puasa itu lemesnya enggak. Ada juga yang puasa segera aja, kerja di kantor biasa. Ya, karena badan ini tergantung kita. Kenapa ketika orang berpuasa itu minimal 18 jam nggak makan dan masih sehat? Karena cadangan energi, gula, lemak di badan diambil, digunakan oleh badan, simpenannya digunakan. Ya. Kenapa saya kemarin itu ngotot mau praktek intermittent fasting itu 24 jam?
Karena kemarin saya udah 3 bulan yang lalu udah mulai naik angka badan saya. Tadinya 63, kok lama-lama 65, 67, mau 70, saya off sampai 70 cok. Ya kalau nggak gitu nanti saraf kejepitnya ayam. Jadi alhamdulillah perut buncitnya nggak muncul-muncul karena terus diambil lemaknya sama puasa. Udah, nah itu Pak, nggak perlu kita ke klinik, nggak cukup itu aja. Kalau mau saya tapi yang benar gitu aja. Ya yang benar. Jadi pertama itu, jadi Nabi kenapa puasa banyak di bulan Syaban? Di antaranya apa? Di bulan Syaban itulah catatan amal dilaporkan kepada Allah. Bahkan dalam kitab Sahih Bukhari Muslim riwayatnya Aisyah, qalat ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala shiyama syahrin qattu ila Ramadan wa ma ra'aitu fi syahrin akthar min siyama min Sya'ban. Ya, tidak ada kata Aisyah puasa yang Nabi sempurnakan sebulan kecuali Ramadan. Ini menguatkan berarti di Sya'ban enggak sempurna full. Ya, full gitu ya. Ya kan? Wali Muslim kana yasumu Sya'ban illa qalil fa hadhihi wa yufassir lil ula fa huwa bi kullihi aqlabuhu. Ya. Nah, ini dia. Jadi intinya apa? Puasa yang lengkap sebulan cuma Ramadan. Bulan Sya'ban silakan puasa. Kalau saya pribadi melihat tadi, ambillah yang umum. Senin Kamis atau tadi apa tadi? Ya. Awal bulan dan tengah bulan. Kan ada yang bilang katanya ada puasa nisfu Sya'ban, setahu saya nggak ada. Ya. Yang ada itu puasa tengah bulan, lebih aman. Andai kata, Ustaz saya mau ngamalin puasa nisfu Sya'ban, karena kita puasa nisfu Sya'ban. Kalau saran saya udah niatkan aja puasa Ayyamul Bid, ya 13, 14, 15 gitu aja. Kalau 13, 14, 15 ketemu semuanya. Ayyamul Bidnya ketemu, nisfu Sya'ban ketemu enggak? Tapi kan lebih aman yang ini. Gitu. Lebih aman yang ini dibandingkan kita cuma. Bahkan dalam riwayat Nabi itu sering memperbanyak baca Quran sejak bulan Sya'ban. Ya. Bulan Sya'ban ini nanti disebut dengan Syahrul Qiraah atau Syahrul Qur'an. Para ulama mengatakan ya, bulan Sya'ban disebut bulan bacaan Quran. Bukan hanya Ramadan, saya baca riwayat di sini. Ya. Jadi di bulan Sya'ban ini Nabi sudah mulai banyak membaca Al-Quran. Nah kita juga begitu ya. Jadi intinya bulan Sya'ban ini bulan kita memulai kegiatan ibadah di-fullkan, mulai ditingkatkan ya. Apa sih sebetulnya? Nah ini dia yang sering kita dengar, ada malam nisfu Sya'ban. Coba kita lihat ya, ada dalilnya. Qila anna lil malaika fis samai lailatain 'aid ma anna lil muslimin fil ardi yawmain 'aid fa'il malaikatul bara'ah wa yalatul nisfi min Sya'ban. Jadi kata beberapa riwayat penjelasan Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya ini, kata beliau ini karena orang sufi beliau, bahwasanya malaikat itu punya 2 hari raya sebagaimana kita kan ada 2 hari raya, Idul Fitri dengan Idul Adha. Kata beliau beberapa riwayat menjelaskan malaikat juga punya 2 hari raya. Apa itu? Ya, Lailatul Nisfi min Sya'ban atau disebut dengan Lailatul Barakah. Yang kedua Lailatul Qadar. Kenapa Lailatul Qadar disebut dengan bulan lebarannya malaikat? Kan di Al-Quran sudah jelas. Tanazzalu malaikatu waruhu, turunkan berbondong-bondong di bulan Ramadan itu di Lailatul Qadar para malaikat. Nah, Lailatul Barakah ya, itu apa? Malam kebebasan nisfu Sya'ban. Sehingga ada yang nanya, Ustaz, itu
ada di beberapa masjid ngadain sholat barokah. Mana? Ini asal usulnya ini. Ya, Lailatul Barokah. Lailatul Barokah itu malam disco Sya'ban 14 masuk 15. Gimana Ustaz hukumnya? Tidak ada penjelasan ulama ada amal khusus sholat tertentu di di malam disco. Tidak ada. Jadi pengkhususan itu terjadi secara umum di bulan Sya'ban. Seandainya Ustaz saya tetap mengamalkan sholat barokah, ya niatnya jangan sholat barokah, sholat mutlak boleh. Itu sholat mutlak. Sholat mutlak itu minimal 1 rakaat, maksimalnya terserah. Kan gitu. Nah itu ada dalil kalau sholat mutlak. Ya. Jadi kalau sholat barokah ini, ya saya pribadi tidak ada dasarnya. Tetapi ini pendapat ulama dan ini orang-orang tasawuf yang mengamalkan ya sholat barokah, ya kan? Karena dianggap tadi malam nisfu Sya'ban sebagai Lailatul Barokah, ya, adalah peringatan bagi para malaikat yaitu malam pembebasan. Kenapa? Karena malam itulah malaikat yang nanti turun, kita akan lihat ada hadis-hadis, ya kan? Wadakar syukur fi tafsiri annaha tukaffiru dhunub as-sanah wa lailatul jum'ah tukaffiru dhunub al-usbu' wa lailatul qadar tukaffiru dhunub al-umr. Kata Imam Syukri dalam tafsir Imam Tajul As-Syukri mazhab Syafi'i. Kata beliau, ini ulama-ulama mengamalkan ini. Silakan, makanya saya tidak melarang dari sholat barokah. Karena kalau niatnya sekalian sholat mutlak, Imam Syukri menjelaskan dalam kitab tafsirnya bahwa malam Lailatul Barokah yang dihidupkan dengan cara ibadah enggak mesti sholat, bisa juga baca Quran, bisa juga siangnya puasa. Kata beliau, menghidupkan malam Lailatul Barokah, malam nisfu Sya'ban, menghapuskan dosa setahun. Ini beliau penjelasan beliau dalam tafsir. Walaupun Jumat tukafir dhunub al-usbu', begitu juga Jumat itu malam Jumat menghapuskan dosa sepanjang pekan, artinya 1 minggu. Makanya di kita ada tradisi malam Jumat. Silakan mau yasinan, mau baca, mau apa, wiridan, monggo. Mau berjamaah, mau pribadi, monggo, kan gitu. Jadi jangan diomelin, kamu nggak pernah hadir malam Jumat di yasinan, tahlilan. Ya silakan, kalau mau datang bareng monggo, kalau mau sendiri di rumah baca silakan. Tapi saya nggak yakin kalau sendiri di rumah baca. Itu masalahnya. Ya, terus baca yasinan di rumah. Kalau dari rumah mah kadang-kadang rupanya karena banyak kegiatan lain, kegiatan sama cucu, apa lagi? Kegiatan melihat bola, apalagi banyak, gitu ya, itu. Maka kata Imam Syukri itu, wa lailatul qadri tukaffiru dhunubal umri, sedangkan ya menghidupkan malam Lailatul Qadar yang ketemu kebetulan pas keparengan ketemu nih, menghapuskan dosa seumur hidup. Kenapa kalau seumur hidup? Karena keutamaan yang melebihi 1000 bulan. 1000 bulan berapa tahun? 82 tahun. Orang yang berhasil bertemu satu malam sekali aja malam Lailatul Qadar sepanjang umurnya, alhamdulillah berarti dia sudah terhapuskan dosanya sepanjang umurnya. Jarang, kecuali kalau kita umur 100 tetap kontak musuh 2 kali. Kan 1000 bulan. Gitu deh. Makanya ulama-ulama dulu itu sangat perhatian melihat-lihat. Kenapa? Karena keutamaan waktu itu penting. Saya ambil contoh nih. Jadi ada yang nanya, Ustaz, apa iya sih Ustaz berlaku masalah keutamaan waktu? Berlaku. Ada hadisnya. Artinya melakukan perbuatan di waktu-waktu tertentu pahalanya dilipat ganda. Karena Al-Quran sering menyebutkan, Allah berfirman, siapa yang berniaga dengan begitu, seakan-akan ibadah kita kepada Allah seperti orang jualan, dagang.
wa tijaratan lan tabur, kan gitu. Niaga yang nggak pernah rugi itu niaga dengan siapa? Dengan Allah. Kalau manusia kan bisa rugi. Makanya ada doa, Allahumma zukna ajam mabrura wa sa'yan masykura wa amal mutaqabbala wa tijaratan lan tabur. Ya Allah, berikanlah kami haji yang mabrur, sa'i yang diterima, amal yang diterima, yang ampun, dan niaga yang tidak pernah rugi. Makanya ada yang mengatakan ya, melakukan perbuatan ibadah di waktu-waktu khusus melipat gandakan pahala, dan itu benar. Ini yang dilihat ulama itu. Dalam dunia bisnis kan ada nggak? Ada waktu apa namanya cuci gudang ya. Siapa yang mau dapat barang ini dengan harga murah, silakan beli promo ya, jam sekian sampai jam sekian, ya enggak? Kalau lewat dari jam sekian, hilang promonya. Kalau belum sampai jam sekian, belum ada promo kan gitu. Sama juga ibadah dalam dunia ibadah begitu juga. Siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar ya, sepanjang malam, makanya sahur namanya melek. Ya, saya mau tanya di sini, ada nggak yang seumur hidupnya pernah nggak tidur malam 10 malam terakhir? 1 malam kah, 2 malam kah? Ya, minimal 1 malam deh. Kapan tak? Ya, kira-kira yang Anda yakin malam Lailatul Qadar kapan? Kan Nabi bilang malam Lailatul Qadar pada tanggal-tanggal malam-malam ganjil, pada 21, 23, 25, 27, 29. Dan meskipun dalam hadis yang kuat itu 25 dan 27. Kalau di Mekah itu 27 itu penuh full Masjidil Haram. Dari maghrib sampai subuh. Melebihi bulan haji. Bisa bilang, karena saya pernah ngalamin. Saya pernah Ramadan di sono sebulan penuh sampai Lebaran. Ya, bisa gerak kita. Semua orang berlomba-lomba. Enggak ada yang tidur. Nikmat benar kalau ibadah di situ. Enggak berasa pada lelah, enggak berasa. Coba di Masjid Al-Mu'min dari sebelum habis maghrib buka nih sampai subuh. Penuh enggak di masjid? Ya tergantung kan. Ntar mulai ada yang melipir 1-2. Kenapa? Belum buka nih gitu kan. Kesian istri bikin kolak rumah, kan adanya alasan kan. Ada lebih mau mundur belum, nggak enak mau masjid, keluar dia ke rumah. Ujung-ujungnya nggak balik lagi. Kalau di kita, kalau di sana enak bener. Jadi malam-malam ini gunakan sebaik-baiknya. Malam Qadar, malam disco, saat apa saat amannya, monggo silakan apa aja, yang penting ibadah, nggak ada yang khusus. Yasin 3 kali pun nggak ada mestinya. Tapi Yasin bagus nggak baca Yasin? Bagus, kenapa enggak? Ya, bagus. Cuma secara khusus tidak ada. Ya, yang ada itu cuma memang diamalkan oleh ulama kita. Apa buktinya? Nah, coba kita lihat. Pertama riwayatnya Imam Tirmizi. Ya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat waqtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah, aku kehilangan Rasulullah pada suatu malam lailatan. Jadi Aisyah ini seorang istri ya. Malam-malam melihat, nggak ada Nabi nih. Pada gilirannya Nabi di situ malam itu. Ya. Fa kharajtu fa idza huwa bil baqi, maka Aisyah ini keluar karena makam rumah beliau itu cuma 1 kamar, Pak. Makam Nabi itu rumahnya Aisyah, benar. Ukurannya berapa sih? Ya, rumah beliau itu. Jadi jangan membayangkan Nabi itu rumahnya ada ruang tamu, ada dapur, enggak. Beliau itu rumah segitu. Makanya kalau yang punya rumah bertingkat-tingkat, bermewah-mewah, bilang saya ini mengikuti sunnah Nabi, dari mana? Nabi itu cuma 1 kamar. Jadi kalau mengikuti Nabi nggak sanggup itu. Nabi rumahnya segitu. Kita rumah ada lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4. 1 rumah, 2 rumah, 3 rumah kan gitu. Artinya apa? Nabi ini ya, kalau mau lihat hidup dunianya sangat-sangat sederhana. Makanya Aisyah tahu Nabi kok nggak ada ya, kemana? Langsung keluar rumah dia, orang teman kamu
mau ngecek Nabi atau enggak, cukup keluar dari jendela di kamarnya kelihatan masjid, kan gitu. Ya. Akhirnya apa? Ketemulah Nabi sedang berada di pemakaman Baqi al-Gharqad sebelah Masjid Nabawi sekarang. Faqala kunti takhwafina. Kata Nabi, kamu ngapain nyari-nyari saya, Aisyah? Ya. Apa kamu takut kalau saya kenapa-napa? Ya, biasa kan namanya. Pertanyaan saya ini Aisyah, ya, istri yang soleha. Pertanyaan saya, kalau bapak malam nggak ada di samping ibunya, istri dicari sama istri. Betul pulang-pulang seminggu aja ditanyain. Coba tanya, ada nggak suami di sini yang kerja keluar kota gitu, ditanyain, dibelin tiap hari. Kalau ada beruntung banget seperti istrinya perhatian, atau takut, itu takut nggak pulang kan? Iya. Akun kita khofina ayyahifallahu alaihi wa rasuluh. Kata Nabi, kamu takut kalau saya ini melipir pindah ke istri yang lain kan gitu maksudnya itu. Nabi udah menduga, ini Aisyah jangan-jangan curiga nih, saya ini jangan-jangan pindah ke rumah istri yang lain. Kamu takut betul, kata Nabi kan? Ayyahifallahu alaihi wa rasuluh. Apakah kamu takut sama Allah dan Rasul? Oh, Nabi nanti sebagai suami berkhianat? Enggak, aku enggak kan begitu. Itu hebatnya Nabi, enggak pernah khianat. Karena salah satu perbuatan terkutuk adalah perbuatan khianat dalam bentuk apapun. Ya. Khianat ke istri, khianat ke anak, khianat ke kantor, ya macam-macam. Khianat ke tetangga. Ya. Faqultu ya Rasulullah inni dhanantu annaka ataita ba'da nisa'ika. Nah ini dia, muncul omongannya. Iya ya Rasulullah, saya menduga engkau ini pindah ke rumah istrimu yang lain. Malam ini pas saya tidur kamu pindah. Nah ini perempuan kan, baca ya, cemburu. Jangan-jangan kau ini pindah diam-diam di malam-malam pindah ke rumah istri sebelah. Nah. Faqala Nabi berkata, Inna Allah azza wa jalla yanzilu lailatul nisfi min Sya'ban ila as-sama'i dunya. Wahai Aisyah, ketahuilah malam ini malam nisfu Sya'ban. Malam ini Allah turun ke langit dunia. Ini salah satu hadis yang dijadikan rujukan, ya, menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Meskipun sebagian ulama hadis mengatakan hadis ini tidak memiliki kekuatan yang kuat. Tapi sebagian ulama mengatakan ini dijadikan dalil, ya kan? Fayaghfiru li aktsar min adani sya'nil ghanami kalbin, maka sesungguhnya malam itu Allah akan mengampuni dosa orang-orang yang melakukan ibadah, ya, menghidupkan malam itu meskipun dosanya sebanyak bulu kambing Bani Kalb. Kok bulu kambing? Karena Bani Kalb itu salah satu kabilah di Arab yang punya kambing banyak. Bayangin, kata Nabi Aisyah, malam ini malam nisfu Sya'ban Allah turun ke langit dunia mengampuni dosa-dosa orang-orang yang menghidupkan malam ini dengan ibadah, berapapun banyaknya, maksudnya begitu. Walaupun banyaknya seperti bulu-bulu kambing Bani Kalb. Bani Kalb punya kambing banyak, satu kambing aja kita nggak bisa menghitung, apalagi banyak ribuan kambing, ya, gitu ya. Itu maksudnya. Dalam hadis lain dijelaskan oleh Nabi, kecuali ada beberapa orang. Di sini disebutkan. Siapa orang-orang yang tidak dapat diampuni malam itu, ya, kecuali ada 6 dari Imam Al-Ghazali berdasarkan riwayat. Pertama apa? La mudmin khamr. Pertama, pecandu minuman keras dan sejenisnya. Siapa itu? Tukang mabok, tukang teler, ya, narkoba, ada. Cimeng. Nyimeng Pak? Nyimeng. Paham ya berarti ya? Nggak tahu pahamnya apa, kan tahu karena pernah nyoba, nggak tahu gitu. Iya, biasanya kan lem iPhone tuh dimasukin ke hidung katanya, nggak tahu itu disedot gitu ya. Sama aja, bukan hanya lem Pak, obat batuk diracik jadi mabok nggak boleh juga. Kan di Iran itu kan nggak boleh tuh arak itu masuk, ya kan?
Maka mereka mabuk itu yang nakal itu ngeracik obat batuk. Karena yakin Pak, obat batuk mengandung alkohol. Mohon maaf ya. Boleh cara hukum agama karena itu obat, karena menggunakannya untuk pengobatan bukan untuk mabuk-mabuk. Kalau mabuk udah nggak boleh. Jadi pertama yang di-exit tidak mendapatkan keberkahan malam itu adalah pencandu minuman keras, tukang mabuk. Yang kedua wala akun liwalidayhi, yang kedua orang yang durhaka sama orang tuanya. Jadi yang punya orang tua tolong minta maaf sama orang tua. Supaya nanti ini malam disusahkan, besok kita ketemu alhamdulillah dalam kondisi apa? Ya, dengan orang tua sudah baik. Yang kedua wala musyrun ala zina, yang ketiga berzina. Oh, bukan zina. Yang zina ini di exit. Wala musyrun, yang tukang berantem Pak. Wala mudarrib, sama juga. Ada yang mengatakan musawwir, tukang lukis patung, lemahan patung. Wala termasuk orang yang sering mengganggu dong. Ini 6 orang ini di-exit dari mendapatkan keberkahan malam disco Sya'ban. Gimana dalilnya ini ada di Ibnu Majah, ya. Di mana riwayatnya Ali bin Abi Thalib. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kanat lailatul nisfi min Sya'ban faqumu laila wa sumu naharaha." Ya, apabila datang malam nisfu Sya'ban, hendaklah kalian hidupkan malamnya dengan sholat, wa sumu naharaha, dan puasalah di siangnya. Fa inna Allah yanzilu fi ghurubi syamsi ila samai dunya, sesungguhnya Allah ini turun waktu sejak terbit dan terbenam matahari pada malam 15 itu ke langit dunia. Fa yaqulu, maka Allah berfirman, ala min mustaghfirin fa aghfirullah, adakah orang yang minta ampun aku ampunkan. Ala min mustarziqin fa arzuquh, adakah orang yang minta rezeki maka aku berikan rezeki. Ala mubtalin fa'afi, adakah orang yang kena musibah aku sabarkan dia dalam mendapatkan musibah, atau yang sakit ya meminta sembuh aku sembuhkan. Illa ala kata begitu seterusnya hatta jatuh al-fajr, sampai terbit fajar malam itu. Hadis ini sebagian ulama mengatakan dhaif, ya kan, dhaif. Tetapi saya melihat menghidupkan malam ini secara umum silakan. Kalau puasanya oke lah. Kalau kita ragu nggak usah lah 15 Sya'ban puasa. Kalau mau tadi lengkapi 13, 14, 15. Karena hadis ini dhaif, kita nggak usah mengkhususkan 15-nya puasa. Meskipun yang mengatakan boleh. Ya, karena hadis itu kurang kuat. Jadi di hadis ini malam itu Allah bahasanya sesumbar, yang minta ampun aku ampuni, yang minta rezeki aku berikan rezeki. Makanya di Yasinan itu yang diamalkan kan ada Yasin pertama, kedua, ketiga gitu. Minta dimudahkan rezeki, dimudahkan ibadah. Dari sini hadisnya itu dibaca pertama, kita Yasin pertama. Kalau saya di masjid saya malam nisfu Sya'ban itu kita latih sholat apa? Sholat tasbih. Sholat tasbih itu jarang-jarang orang tahu kan? Karena sholat tasbih itu 300 kali tasbih. Tahu nggak sholat tasbih itu? Ini diamalkan nih sama ulama-ulama. Kata ulama sebagai riwayatnya Nabi menjelaskan kepada pamandanya Abbas, ya, sebagaimana riwayatnya Abdullah bin Mas'ud dan juga Abdullah bin Abbas, kata Nabi, hai Abbas, pamanda, mau nggak kamu aku ajarkan satu amalan yang menghapuskan dosa-dosa? Apa itu? Kamu sholat 4 rakaat, ya, masing-masing sholat rakaat ada 75 tasbih. Kapan? Setelah takbir, ini ada sholat tasbih sunnah. 2 rakaat, karena ini sholatnya malam kan, dua kali salam, ya, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Gimana caranya Ustaz? Oh, gampang, ya. Setelah yang niat sholat tasbih, setelah itu masing-masing kita baca surat Al-Fatihah dan silakan baca surat pendek. Ya,
kuliah nggak boleh. Ya, yang rakaat pertama nih. Nanti rakaat kedua apa? Kulhu boleh. Nabi baca kuliah dan sunnah. Setelah selesai baca Al-Fatihah dan baca kuliah atau kulhu, maka kita mulai bertasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Berapa kali? 15 kali. Ingat itu 15 kali. Setelah itu kita berruku ya. Allahu Akbar. Rukunya diganti, biasanya baca apa? Subhana rabbiyal azim. Diganti dengan tasbih tadi. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah wa akbar. Berapa? 10 kali. Udah berapa tuh tasbihnya tuh? 25. Ya, tidak. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Terus baca lagi 10 kali. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah wa akbar. Berapa? 10? Udah berapa tuh? 35. Terus sujud. Allahu Akbar. Ganti yang biasa baca subhanallah rabbiyal a'la diganti subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Berapa? 10 kali. Terus duduk antara dua sujud. Allahu Akbar, Rabbikfirli, dibaca doanya selesai. Baca lagi 10 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha. Berapa kali dah? Nah, terus sujud lagi yang kedua itu juga 10 kali. Nah, yang 10 terakhirnya duduk istirahat menjelang naik ke rakaat kedua. Yaitu apa? Dulu istirahat 10 kali. Jadi 7 di. Kenapa? Karena di rakaat pertama enggak ada tahiyat. Maka dibacanya ketika duduk istirahat atau duduk istirahat. Duduk dulu sebelum naik rakaat kedua, duduk dulu sebentar. Baca 10 dan subhanallah alhamdulillah wala ilaha. Makanya kalau sholat berjamaah tasbih agak beratnya di sini, harus ada kode. Enggak boleh takbir. Allah, kalau takbir udah pindah berarti rakaat kedua. Kan gitu. Jangan takbir. Cukup duduk antara atau istirahat sebentar. Baru naik. Nah, kalau di rakaat kedua gampang ya. 10 terakhir adalah ketika tahiyat. Sebelum baca pas sesudah tahiyat. Sebelum tahiyat baca ya tasbihnya 10 kali, lengkap masing-masing rakaat 75 tasbih dikali 4 300 kata Nabi. Minimal kamu kerjakan seumur hidup sekali, kalau bisa setiap tahun. Nah, seterusnya. Pertanyaan saya di sini, siapa yang sudah pernah sholat tasbih? Ayo. Alhamdulillah. Ada yang belum angkat tangan? Kalau belum ya amal minimal sekali seumur hidup. Ya. Kalau sholat tasbih nggak mesti harus nisfu Sya'ban, kapan aja boleh. Ya. Karena dia termasuk mutlak ya, tidak ketemu waktu-waktu khusus. Bapak Ibu rahmatullah, demikian saya kira terkait keutamaan malam nisfu Sya'ban dan bulan Sya'ban. Ya. Kalau saya teliti banyak, bahkan banyak ulama yang menulis satu kitab khusus keutamaan malam nisfu Sya'ban atau malam bulan Sya'ban dan juga malam nisfu Sya'ban. Saya kira ini kalau ada yang mau bertanya monggo, kalau enggak kita dengan doa mudah-mudahan di bulan Sya'ban ini kita diberkati dan kita diberikan kekuatan untuk menghidupkan bulan Sya'ban dengan ibadah-ibadah sunnah untuk menjelang bulan Ramadan. Ya, cukup ya. Bersama-sama kita berdoa astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Muhammad wa ala alihi Muhammad alamin. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa fil akhirah. Allahumma inna nafi'a wa shifaa min kulli da'in rabbana atina hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Barik lana fi rajab wa sya'ban wa barik Ramadan. Rabbana taqabbal minna innaka samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Fiha sallallahu wa alhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang itu udah di